Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakanlah. Jadi infak itu artinya belanjakanlah ya. Membelanjakan di sini ya dalam rangka untuk mengeluarkan biaya dari apa yang telah kita dapatkan rezeki, baik itu tujuannya untuk sedekah ataupun untuk yang lainnya. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, sehingga dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhan, seandainya mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat supaya bisa bertaubat, supaya bisa beribadah. Fa asaddaqu wa aku minas solihin, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Tetapi alangkah jauhnya, karena ibarat kata pepatah, nasi telah menjadi bubur, masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat ini Allah Ta'ala menganjurkan agar orang-orang mukmin membelanjakan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan kepadanya sebagai tanda syukur atas nikmatnya. Hal itu bisa berupa menyantuni anak yatim, kemudian juga kepada orang-orang fakir, miskin dan sebagainya. Hal ini merupakan bekal untuk akhirat, untuk dinikmati di hari kemudian. Janganlah kekayaan itu hanya ditumpuk untuk diwarisi oleh para ahli waris yang belum tentu akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, serta mendatangkan kegembiraan, atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan. Kekayaan yang ada pada seseorang bagaimanapun banyaknya, hanya 3 macam yang menjadi miliknya ya. Ada sebuah hadis yang bisa menjadi bahan renungan kepada kita semuanya ya. Berapapun jumlah nominal dunia harta yang kita miliki ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya, pada saat Mutarrif bin Syu'bah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kepada kalian bermegah-megahan dalam hal dunia ini. Yaqulu ibnu Adam, maka berkatalah anak manusia, mali mali, wahai hartaku. Jadi manusia dia berobsesi tentang hartanya, hartaku, hartaku di sini. Qala, maka berkata, wa halaka ya ibna Adam min malika. Dan apakah bagimu wahai manusia min malika dari hartamu illa ma akalta. Jadi di sini disampaikan bahwa harta manusia ini hanya 3 jenis ini. Harta kita itu adalah illa ma'akalta, tidak lain kecuali apa yang kita makan. Fa'afnaita, sehingga harta itu habis. Aulabista fa'ablaita, atau apa yang kamu pakai sehingga dia akan lusuh. Au tasaddaqta fa'amdaita, dan apa yang kamu sedekahkan maka telah berlalu. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi untuk poin pertama dan kedua, harta yang kita makan, orang yang punya harta sebanyak apapun, itu yang mampu untuk dikonsumsi adalah yang dia nikmati ya, yang dia makan ya. Berapa harga satu porsinya itu ya, kurang lebihnya ya seperti itulah. Dan seberapapun nikmatnya dan mahalnya makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang, ya ngapunten ya, nanti outputnya yang keluar ya di toilet itu ya.
Seberapapun mahalnya ya outputnya seperti itu. Jadi itu akan hilang ya, tidak akan tersisa ya, akan habis. Aulabista, atau orang yang memakai baju ya. Ada orang yang memakai baju, terutama mungkin kaum hawa ya, yang pakai gaun ada harganya yang bukan hanya jutaan ya, tapi miliaran. Nah, dipakai ya, kalau kena paku ya sobek. Kalau ketika disimpan di mana, dicuri oleh pencuri juga hilang. Jadi akan binasa atau akan lusuh, akan rusak. Yang kita makan, yang kita pakai akan binasa. Nah, kemudian yang ketiga, auta sodakta faamdoita, yang kita sedekahkan inilah yang akan menjadi investasi abadi ya, kita nikmati sampai di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Nah, membelanjakan harta benda untuk kemanfaatan dunia dan akhirat janganlah ditunda-tunda sampai datang sakaratul maut, dan jangan berandai-andai kalau umurnya masih bisa diperpanjang atau kematiannya masih bisa ditunda. Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridhai oleh Allah dan beramal baik sehingga ia dapat digolongkan bersama orang-orang yang soleh sebelum ajal tiba. Karena apabila ajal telah sampai pada batasnya, tidak dapat lagi diubah, dimajukan ataupun ditangguhkan. Itu nanti diperkuat ya pada akhir surat ini, pada ayat yang ke-11. Nah, kita berikan penjelasan dulu ya terkait dengan ayat ini. Fa'asaddaqah, Allah Ta'ala menegaskan ya di sini, mengapa justru memilih bersedekah dari sekian banyak amal-amal soleh yang ada. Mengapa orang-orang yang meninggal itu menyesal dan bahkan mengatakan kalau diberikan tangguh hidup sebentar saja akan bersedekah. Maka di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, seorang yang meninggal itu ketika melihat dosanya, sedekahlah salah satunya yang dapat menghapuskan dosanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Jadi dia baru menyesali nanti di akhirat karena pahala sedekah inilah yang bisa memberikan pertolongan kepadanya di akhirat. Yang kedua, sedekah menjadi benteng dari azab neraka. Dalam hadis Bukhari Muslim disampaikan yang artinya, jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir korma. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu bersedekah walaupun sebelah butir kurma, maka dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat thayyibah, dengan kata-kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau subhanallah, kemudian bertakbir dan lain-lain. Hadis tersebut menggambarkan keutamaan sedekah meski dengan jumlah yang sangat sedikit, karena sedekah itulah justru bisa menyelamatkan yang bersangkutan dari api neraka. Yang dimaksud dengan sebutir kurma merupakan kiasan ya tentang amal-amal ringan yang berpahala besar ya. Walaupun sedikit ya, sebesar kurma itu, tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala maka pahalanya sangat besar. Yang ketiga, dengan sedekah itulah insya Allah akan bisa menolak su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Ketika orang yang akan meninggal tengah menghadapi hebatnya sakaratul maut, maka sedekah dapat memudahkan yang bersangkutan melafalkan kalimat tauhid dan melepaskan ruh dengan husnul khotimah. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi disampaikan yang artinya, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Yang keempat,
memadamkan murka Allah Ta'ala di dunia terlebih di akhirat kelak. Seseorang yang bersedekah sejatinya sedang menyelamatkan diri dan keluarganya, sekalipun pada kenyataannya sedang membantu orang lain. Namun hadis berikut mengabarkan bahwa sedekah yang dilakukannya dapat menyelamatkannya dari murka Allah. Disebutkan hadis yang artinya sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang diperlukan, kita boleh sedekah secara terang-terangan, diumumkan di masjid sebagai bentuk motivasi kepada para jamaah, boleh. Tetapi yang lebih utama adalah kalau sedekah ini dirahasiakan, karena itu akan lebih berpotensi untuk mendapatkan keikhlasan. Yang kelima, sedekah ini bisa menolak bala yang mujarab. Imam Baihaqi disebutkan dalam riwayat Ali yang berkata bahwa Nabi bersabda, segeralah bersedekah, sungguhlah musibah tidak dapat melangkahinya. Maksudnya adalah bahwa sedekah itu merupakan bendungan ataupun tanggul yang kokoh terhadap musibah atau bala. Musibah tidak akan dapat menerjangnya, ya. Walaupun mungkin ini jumlahnya sedikit, ada kisah nyata, ya. Keluarga kecil, ya, ada seorang suami bersama istrinya membawa putranya yang sakit dari pelosok desa, ya, menuju ke kota untuk diobati ke dokter spesialis. Kemudian karena antrinya panjang sehingga malamnya itu baru pulang, dan cuaca sangat ekstrim, ya, mendung dan akhirnya hujan sangat deras, ya. Dan ya, saat itu dia membawa sopir, ya, untuk ya naik mobil itu. Jadi karena cuaca yang sangat deras, ya, hujannya malam-malam, dan jalan yang dilalui itu berbahaya. Jadi banyak terjadi kecelakaan, dan kecelakaannya ada yang sampai hancur mobilnya, dan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ternyata alhamdulillah orang ini walaupun saat itu sempat jatuh, ya, tetapi semua keluarganya selamat. Ketika dievaluasi ternyata pada saat perjalanan, ya, itu dia mampir untuk makan malam di warung kecil itu bersama dengan keluarganya. Dan ketika diberikan uang kembalian yang itu nggak besar, hanya sebesar Rp2.000 saja, dia ikhlaskan, tidak diambil, ya, kembalinya, dan diberikan infak kepada penjualnya yang mungkin kondisinya sangat ini, ya, sangat sederhana. Dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dan rupanya amal itulah yang sedekah yang walaupun sebesar Rp2.000, Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan keselamatan kepada keluarga ini. Walaupun sempat kecelakaan, ya, tapi ya mungkin ada kerusakan di mobilnya, namun semua anggota keluarganya selamat. Pada saat orang-orang lain itu banyak yang meninggal dunia. Seperti itulah, ya, walaupun sederhana ataupun kecil, sedekah ini akan bisa menolak bala, menyelamatkan seseorang dari musibah. Yang keenam, sedekah kepada sesama makhluk mendapatkan pahala setara dengan iktikaf sebulan di masjid. Dalam hadis disampaikan yang artinya, amal perbuatan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah memberi kebahagiaan kepada sesama muslim dan menghiburnya saat dia dilanda kesusahan, atau meringankannya saat dia dililit utang, atau memberinya makanan saat dia merasakan lapar. Karena aku lebih menyukai berjalan bersama seorang muslim yang berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan daripada melakukan iktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Jadi ketika kita membantu kepada saudara kita, baik itu bantuannya berhasil atau tidak, maka lebih utama daripada iktikaf di masjid. Bahkan di riwayat lain disebutkan di Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Nabawi ini luar biasa keutamaannya. Orang yang iktikaf di sana dan melaksanakan 1 kali sholat sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain. Kalau dia iktikaf sehari semalam,
ada 5 waktu sholat, dia sudah mendapatkan 5.000 keutamaan kali 1 bulan 30 hari ya. Orang yang mukim di Madinah saja susah untuk beriktikaf karena mungkin banyak kesibukan ya di sana sini. Nah, tapi ketika kita membantu kepada sesama, kita bersedekah kepada sesama, maka itu akan lebih utama daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Nah, itulah 6 alasan kenapa para orang yang meninggal dunia itu lebih berangan-angan untuk bisa bersedekah ketika diberikan waktu tenggang sebentar saja untuk hidup.